Perhatikan baik-baik berkaitan dengan pembahasan soal itu, ya. Jadi soalnya itu adalah rasanya soal nomor 2 ya, yaitu GX yang pertama itu adalah X kuadrat tambah 2X, terus batasnya itu adalah X kurang atau sama dengan 0. Terus GX keduanya itu X plus 1, batasnya itu adalah mohon dikoreksi batasnya itu, siapa tahu Bapak salah. Benar itu? Apa tidak begini? Benar, Pak. Coba lihat intervalnya. Pak, yang persamaan kedua 0 kurang dari sama dengan. Yang kedua, yang X plus 1 ada sama dengan 0 juga? Yang 0 aja, Pak. X Oh, 0 aja. lebih dari sama dengan. Tidak ada sama dengannya? Ada, Pak. Jadi dia begini? Jadi dia begini? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Yang pertama ada juga? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Terus yang kedua adalah X kuadrat. Itu adalah seperti ini? Iya, Pak. Oke, baik. Kita jawab. Perhatikan. Oke, bagus. Jadi ini kita bisa-bisa. Ini teman masih banyak yang masuk jadi terputus-putus Bapak menulis. Ini sudah bagus di antara kamu, sudah ada yang memisahkan gitu ya. Batasnya. Seperti itu. Nah, lihat nih. Ini adalah Y. Jadi Y sama dengan X kuadrat tambah 2X. Gitu. Nah, di SMA kamu diajari sudah menggambar grafik fungsi kuadrat gitu ya. Menggambar grafik fungsi kuadrat yang jelas memang ada beberapa, jadi bentuk umumnya itu di waktu kita di SMA itu kan begini, nah. Fx AX kuadrat tambah BX tambah C gitu. Nah, yang pertama itu adalah titik potong sumbu X gitu. Maka otomatis di sini adalah Y-nya, Y atau Fx-nya itu sama dengan 0 gitu. Sehingga kita akan dapati AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan ini, untuk mencari nilai-nilai X-nya. Salah satu diantaranya itu adalah faktorisasi. Ya. Terus yang kedua ya dengan rumus. Yang kamu biasa rumus ABC gitu ya. Oke. Faktorisasi itu adalah ya keahlian diantara kamu semua untuk memfaktorkan. Tapi kalau tidak bisa memfaktorkan, kamu bisa menggunakan rumus ABC gitu. Ya. Jadi seperti itu gambarannya. Terus yang kedua, ya kalau menggunakan rumus ABC, saya pikir kamu masih ingat rumus yang begini. 1,2 min B plus minus akar B kuadrat kurang 4C per 2A. Itu bisa juga
dengan ini kamu pahami bahwa B kuadrat kurang 4AC itu adalah D, diskriminant. Ya, itu. Terus yang kedua, titik potong sumbu Y. Kan sumbu Y, maka kalau sumbu Y, maka ini, maka X sama dengan 0. Akhirnya, Fx-nya atau Y-nya itu sama dengan C, gitu ya. Seperti itu gambarannya. Nah, perhatikan baik-baik. Bapak kembali ke papan tulis yang di tengah. Otomatis di sini langkah yang pertama kita lakukan. Jadi titik potong sumbu X. Maka Y-nya sama dengan 0 atau Fx sama dengan 0. Akhirnya dia akan menjadi begini langsung. Jadi 0 sama dengan X kuadrat tambah 2X. Saya pikir kamu tidak keberatan kalau saya tulis begini. Ya kan? Nah, ini bisa dilakukan dengan cara memfaktorkan atau menggunakan rumus ABC. Sama aja. Gitu ya. Jadi tinggal kebiasaanmu dan keahlianmu untuk melihat kondisi soalnya. Coba kita lihat sama-sama. Jadi kalau misalnya kita gunakan faktor, ini faktor, ini sudah banyak saya mengerjakan seperti itu. X kuadrat tambah 2X sama dengan 0. Nah, kebetulan bagusnya ini karena sudah tidak ada C. C-nya 0 gitu. Sehingga yang A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah 2. Terus variabel yang dimiliki X kuadrat dan ada X. Jadi kalau dikeluarkan X-nya, kebiasaan kita desimal kan menjadi seperti ini. 2 sama dengan 0. Jadi kalau X-nya ini dikali masuk, kali ke sini, ya menghasilkan yang ini yang di atas. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ini sama saja kalau Bapak mengatakan ke sini ke kamu ya. Coba lihat. A kali B sama dengan 0. Kapan itu terjadi? A kali B sama dengan 0 itu terjadi kalau apa? Kalau salah satunya ada yang 0. Bagus. Artinya salah satunya jadi A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Sehingga, lihat baik-baik nak, lihat baik-baik. Jadi kalau ini posisinya A ini, terus posisinya B adalah yang ini, maka dia akan bentuk seperti ini nak. X sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0 gitu. Jadi inilah X, boleh orang labelkan X1, tapi tidak jadi masalah juga kalau kamu labelkan sebagai X2. Nah sekarang lihat, X tambah 2 sama dengan 0. Kapan terjadi? Pada saat X sama dengan minus 2. Gitu. Paham kan? Paham, Pak. Ya oke. Harapan saya yang lain-lain yang mengirim jawaban, yang hanya mengetes tes gitu ya. Ada yang hanya tes-tes semua. Nilai angka baru dimasukkan di grafik fungsi gitu ya. Jadi ada yang kayak begini dia. Fx, terus ini X gitu. Banyak dia tes satu-satu ke bawah gitu. Apakah salah? Itu tidak salah, cuma tidak efektif gitu ya. Oke, baik. Nah, perhatikan. Kita dapatlah itu. Terus bagaimana kalau misalnya kamu gunakan rumus ABC? Boleh. Boleh aja, silakan aja. Jadi lihat ini dengan rumus ya. Dengan rumus. Lihat, perhatikan baik-baik. Jadi bentuknya itu X kuadrat tambah 2X sama dengan 0. Kamu tahu sudah A-nya 1, B-nya 2, C-nya adalah 0. Kenapa A-nya 1? Lihat aja bentuk umum di sebelah
papan tulis sebelah kanan. Yang Bapak kasih merah di bawahnya. Ini posisi A. Ini posisi B. Ini posisi C. Ya, karena di sini ceritanya harusnya ada 1 di sini, nak, gitu. Cuma kan tidak perlu ditulis. Karena 1 kali X kuadrat, ya X kuadrat aja, gitu. Berbeda kalau bukan 1. Misalnya adalah 2, 3, min 1. Kalau min 1 ya kali di sini jadinya adalah min X kuadrat gitu. Seperti itu gambarannya. Oke, baik. Kan? Sehingga kita dapat menulislah rumus ini X1,2 jadi X1 saja dan oke, baik. Oke, perhatikan. Jadi ini posisinya kita tinggal masukkan, nak. Berarti di sini min 2. Maaf. Min 2, sorry. Ini adalah min 2 plus minus akar. B kuadrat berarti 2 pangkat 2. Kurang 4C berarti kurang berapa, nak? 4 kali 1 kali 0. 0, Pak. Ya, 4 kali 1 kali 0 gitu kan. Per 2A berarti di sini 2, nak. Kan gitu. Jadi kalau begitu sisa adalah min sini min 2, nak, plus minus. Nah, akar berapa, nak? Bapak tanya. Akar Akar 4. 4, Pak. Ya ini jadi 0 karena jadi oke, jadi ini 0,4 ya kan per 2 ya. Artinya terlalu kecil dia. Tak mau masuk di situ, nak. Bapak hapus saja ini. Oke. Silakan kamu screenshot dulu, nak. Bapak mau pindah ke papan tulis sebelah kanan. Sudah di screenshot? Sudah, Pak. Sudah, baik. Bapak hapus yang sebelah kanan. Sebelah kanan ini adalah teorinya grafik itu. Oke, baik. Nah, otomatis ini akan menjadi X1,2. Nah, ya. Jadi ini dia akan menjadi min 2 plus minus akar daripada 4 karena ini lihat di akar 4 per 2. Sehingga ini menjadi min 2 plus minus akar 2 per 2. Kita ambillah X1-nya, nah. Ambil positifnya berarti min 2 tambah 2 per 2. Ini kan otomatis dia adalah 0. Terus X2-nya adalah min 2 kurang 2 per 2. Otomatis ini adalah min 2. Jadi kamu lihat, ini yang Bapak lingkari. Yang warna merah, nak, lihat ini 0, ini min 2. Sama tuh dengan yang kita dapat tadi, nak. Yang Bapak kasih ini lingkari juga warna merah. Sama kan? Sama, Pak. Nah, artinya begini. Untuk anak-anakku yang sudah paham, alhamdulillah,
yang tidak paham, ya tolong diperhatikan. Jadi mau faktorisasi, mau dengan rumus, ya harus sama. Cuma jangan kamu lagi bertengkar kalau ada yang dapat X1-nya min 2, X2-nya 0. Mau terbalik itu enggak jadi masalah. Ya. Yang jelas nilai-nilai X-nya itu kamu paham. Oke, selesai. Untuk yang fungsi kuadrat. Nah, itu adalah titik potong terhadap sumbu X-nya. Sekarang kita lihat titik potong sumbu Y-nya. Lihat ini, titik potong sumbu Y. Jadi tadi adalah X-nya 0 gitu ya. Maka di sini X sama dengan 0. Akhirnya dia akan menjadi X kuadrat tambah 2X ya sama dengan 0 gitu ya. Ambil seperti itu. Oh sorry. Bapak salah nih menulisnya. Jadi ini Y. Gitu. Nah, saya lihat kalau begitu X-nya 0 berarti Y-nya juga sama dengan 0. Gitu. Kan seperti itu. Akhirnya nilai yang kita dapat dari ini tadi itu adalah 0,0. Kalau tadi yang pertama ini kita dapati itu ada 2 titik. Yang pertama Bapak akan menuliskan di sini Jadi Bapak pakai warna hijau ini boleh terserah. Jadi dari 2 titik ini kita akan dapati adalah 0,0 terus min 2,0. Ya. Itu sama juga tadi di sini yang kita peroleh di sini. Pakai warna hitam ya. Di sini juga 0,0 dan min 2,0. Seperti itu. Sama aja. Kadang kamu bisa paham gitu. Oke, apakah sudah selesai dengan ini? Kalau logikamu jalan, udah. Tapi kalau tidak, maka perlu kamu mencari yang namanya puncaknya, sumbu simetrinya. Nah, di antara kamu yang kemarin paling duluan mengirimkan jawaban, ada sudah yang menjawab dengan menggunakan sumbu simetri dan titik puncak. Bagus gitu ya. Oke, baik. Bapak hapus papan tulis yang di tengah. Oke, baik. Perhatikan. Nah, perlu kita mencari yang namanya puncak. Jadi puncaknya itu yang ini min B per 2A, D per min 4A. Gitu. Jadi ini posisi X-nya. Ini adalah posisi Y-nya. Jadi dari bentuk fungsi fx-nya atau Y sama dengan X kuadrat tambah 2X, yang tadi kita sudah peroleh A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Jadi sini A-nya sama dengan A sama dengan 1, B-nya 2, C-nya adalah 0. Perhatikan baik-baik. Nah, kalau begitu, X itu posisinya adalah min B per 2A.
sehingga ini menjadi minus 2 per 2 kali 1. Nah, berarti di sini min 2 per 2 sama dengan min 1. Y-nya adalah diskriminan. Kan? Diskriminan D. D per min 4A. Yang tadi Bapak tuliskan di sebelah kanan, ya warna biru. Yaitu di sini B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Terus kita sudah dapati tadi di sini adalah B kuadrat adalah 4 dikurangi 0 per min 4. Kita dapatlah di sini adalah min 1. Jadi puncaknya itu kita dapati adalah min 1,1. Gitu. Min 1, min 1. Udah selesai di situ untuk fungsi F1-nya. Nah, sekarang kita masuk fungsi di G2-nya. Oh, maaf, tadi kita pakai G ya. Jadi tidak apa-apa, ini kita ganti nak, bukan F. Izin kita pakai G. Ini GX. Ya. Oke. Jadi mau fx, mau gx sama aja nak, bahwa itu adalah pengganti sumbu y. Sekarang Bapak hapus papan tulis sebelah kiri. Boleh? Papan tulis sebelah kiri boleh Bapak hapus? Boleh, Pak. Oke, baik. Nah, yang memang saya lihat ada beberapa bermasalah itu adalah di grafik, ya, di grafik. Dan intinya di pokok bahasan ini adalah grafiknya. Nah. Ya, baik. Sekarang G2X-nya adalah G2X-nya adalah berapa nak? X plus 1 kan? Iya, Pak. Ya, Pak. X plus 1. Dengan batasnya adalah X-nya 0. Terus begitu ya? X kurang dari 1. Iya, Pak. Kurang 1 kan? Oke, baik. Jadi ini posisinya adalah Y. Sehingga akan menjadi sama dengan X plus 1. Ya, oke, baik. Hingga ini kemarin saya juga sudah itu oleh karena ini linear. Terus kita mengambil X-nya 0. Ambil X-nya 0. Pak, boleh nggak selain 0? Boleh. Cuma kalau kita ambil 0, itu tidak bikin masalah. Gitu. Masalah dalam pemahaman bahwa kita tidak repot lagi menghitung. Jadi kalau X-nya 0, ya Y-nya 1. Gitu. Sehingga kita dapati di sini nak 0,1. Terus Y-nya 0, maka dia akan di kepala kita itu dia akan begini ya. Jadi X tambah 1 ini Y. Kalau Y-nya 0, maka dia akan begini. 0 sama dengan X plus 1. Maka sama saja di sini adalah, kalau saya balik, X plus 1 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan min 1. Gitu. Jadi di sini adalah min 1. Dapatlah kita titik min 1,0. Oke. Itu. Terus. Yang terakhir adalah G3X.
Yang ketiga X. Jadi anggaplah ini saya kasih bintang. Ini juga saya kasih bintang. Adalah X kuadrat. Batasnya adalah X lebih besar 1. Gitu ya. Tidak ada sama dengannya? Oke, baik. Perhatikan nak. Jadi sama tadi nak. Ini adalah posisikan sebagai Y adalah X kuadrat. Nah, perhatikan. Di sini, kalau dia X kuadrat, dia fungsi kuadrat, tetap kamu misalnya gunakan yang pertama adalah titik potong sumbu X. Jadi, maka Y sama dengan 0. Coba lihat, kalau Y sama dengan 0, maka X-nya juga 0 kan? 0, Pak. Ya, maka kita dapati di sini adalah 0,0. Jadi baik-baik. Yang kedua, titik potong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kira-kira gimana kalau X-nya 0? 0,0 juga kan? Ya, Pak. Oke, sekarang perluasan daripada ilmumu, Bapak hapus papan tulis yang sebelah kanan. Pak, boleh nggak? Tidak perlu diperlakukan itu karena saya sudah tahu gambarnya daripada Y sama dengan X kuadrat. Boleh, nak. Boleh. Nah, ini yang saya mau sampaikan secara umum dari fungsi kuadrat. Ini fungsi kuadrat. Kebetulan variabel B-nya, koefisien B-nya dan koefisien C-nya itu adalah 0 atau dan A-nya itu adalah 1. Jadi lihat baik-baik. Dan jadi kalau ada kurva ini sumbu X. Terus ada kurva begini, nah, lihat baik-baik. Gitu, menghadap ke atas. Maka atau dia begini. Jadi kalau dia menghadap ke atas itu pasti A-nya lebih besar 0. Kalau dia menghadap ke bawah itu pasti A-nya kurang daripada 0. Baik-baik. Terus bagaimana kalau ada kurva? Dia itu begini, nak, menyinggung dia ini. Dia begitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia menghadap ke atas, itu A-nya kurang daripada 0. Terus dia menyinggung itu D-nya sama dengan 0. Jadi kalau ini A-nya kurang daripada 0, dan D-nya adalah sama dengan 0. Nah, bagaimana yang di sebelah kanan ini, sebelah kiri ini? Menghadap ke atas, A-nya 0, tapi tidak memotong. Maka ini adalah D-nya kurang daripada 0. Ini juga D-nya kurang daripada 0. Terus, bagaimana kalau ada kurva begini? Seperti itu. Dia menghadap ke atas berarti A-nya besar 0. Dia memotong berarti D besar 0. Gitu. Ini menghadap ke bawah berarti A-nya kurang daripada 0. Terus D-nya adalah kurang daripada 0. Jadi menghadap ke atas atau ke bawahnya suatu kurva yang dilihat itu adalah A-nya. Memotong atau tidaknya suatu kurva itu adalah yang dilihat diskriminannya, pembedanya. D itu B kuadrat kurang 4C atau bentuk daripada rumus ABC yang di bawah akar itu. Oke, baik. Nah, sekarang apakah perlu dicari sumbu simetrinya? Sebenarnya kalau kamu lihat sudah menggambar, ya tidak perlu. Langsung kamu sudah tahu bahwa ini kurva menghadap ke atas. Terus melalui titik 0,0. Puncaknya juga 0,0. Aman. Sudah bisa kamu gambar. Nah, sekarang perhatikan baik-baik cara menggambarnya. Nah, disinilah banyak yang salah di antara kamu. Nah.
Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi yang pertama tadi memotong titik min 2,0 dan 0,0 kan? Iya, Pak. Oke. Bapak pakai warna biru. Berarti. Jadi ini 1, ini min 1. Nah, ini min 2 gitu. Dia memotong di sini saya. Ya kan? Gitu. Terus dengan 0,0 dia di sini, nah. Gitu. Gitu. Terus kita sudah dapat tadi puncaknya adalah Min 1,1. Min 1. ya min 1, min 1 kan. Nah. Jadi dia di sini nih. Bawa sini, nah. Nah, gitu. Ini juga min 1. Jadi sini posisinya. Puncaknya. Otomatis kurva itu dia akan begini, nak. Jadi melengkung gitu ya. Bukan garis lurus ya. Yang ada kamu tuh menggambar garis lurus dia. Ini kurva, nak. Maaf. Ini kurva. Ini ke atas itu. Ini juga ke atas ini. Gitu. Terus lihat batasnya, nak. Adalah X kurang daripada 0 kan? Batasnya. Iya, Pak. Ada Iya, sama Pak. dengannya enggak ada? Ada. Ada, Pak. Nah, lihat kalau ada sama dengannya berarti di sini terisi, nak. Di 0 itu. Yang lewat daripada itu kita hapus ya. Yang lewat dari itu kita hapus, nak. Kita hapusin. Gitu. Jadi Bapak lingkari yang warna merah, nak. Lihat Bapak lingkari warna merah. Di sini terisi, nak. Di sini terisi. Kan gitu. Oke. Satu. Inilah posisi, inilah F1, maaf, G1X-nya. Oke. Sekarang yang kedua. X plus 1. Atau YGX-nya adalah X plus 1. Kita tadi dapat titik potong terhadap sumbu X-nya berapa, nak? X plus 1. Adalah 0,1 sama min 1,0. Ini Bapak lingkar warna merah sebelah kiri. Bisa lihat kan, nak? 0,1 dan min 1,0. Bapak pakai warna hijau gitu. Jadi titik potongnya yang pertama di sini, nak. Min 1,0 di sini saya. Kan? Terus di sini 1 di sini. Jadi tarikan garisnya itu akan begini, nak. Ya tidak. Terus ke sana. Gitu. Nah, pertanyaannya, dia batasnya ini dari mana ke mana, nak? Adalah antara 0 sampai 1. Ini 1, nak. Apakah masuk 1? Tidak. Berarti di sini adalah berlubang. Gitu. Jadi dia dari 0 sampai 1. Masuk 0 enggak? Masuk. Ada sama dengan. Berarti dia posisinya X0 itu dia di atas sini, nak. Memotong di situ. Di sini dia memotong. Berarti yang ini aja intervalnya, nak. Yang sedikit ini. Gitu. Berarti yang lain gimana, Pak? Ya dihapus. Tuh. Jadi Bapak hapus ini, nak. Coba lihat Bapak hapus. Bapak hapus ini. Bapak hapus ini. Gitu. Oke. Nah terus. Yang kedua.
Yang ketiga, maaf, X kuadrat. Kalau 1, X-nya batasnya adalah lebih besar daripada 1. Ya udah. Tadi kita sudah mencari 0,0 dan 0,0. Jadi ceritanya kalau mau digambar, ya udah dia akan menghasilkan seperti ini. Lihat baik-baik, Bapak pakai warna merah. Nah, jadi 0,0 dia berada di titik yang ini, nyambung di sini, maaf. Jadi kalau gitu Bapak menarik begini nak kurvanya. Gitu. Terus juga begini. Gitu. Ya. Nah, dari mana ke mana? Dari lebih besar 1 kan? Iya, Pak. Apakah sama dengan 1? Tidak. Tidak. Dia berlubang. Dia di sini, posisinya di sini, nak. Kan di situ. Karena dia lebih besar 1. Kan 1 ini. Jadi ke atas. Jadi pada saat 1 kita tarik naik ke atas, memotonglah di warna merah, itulah posisinya dia. Dia tidak masuk di situ. Jadi dia berlubang, nak. Ini berlubang. Maka inilah daerahnya, nak. Ini daerahnya. Tanda panah ke sini. Tuh. Kurang daripada itu ya kita hapus. Hapus ini. Seperti itu. Itu gambarannya. Lihat baik-baik. Yang Bapak lingkari warna biru. Lihatin, nak. Bapak lingkari warna biru. Lihat. Ini berlubang nggak dua-duanya? Iya, Pak, berlubang. Iya, Pak. Berlubang. Ya. Itu sudah menandakan bahwa dia discontinue. Tidak nyambung. Jadi ibaratnya ini penyakit. Nah, itu tidak sembuh. Ya kan? Tidak sembuh. Artinya begini. Makanya seorang dokter, kalau memeriksa pasien, utamanya bayi, yang diberikan misalnya obat pilek, obat batuk, obat demam, itu panas, dia harus ditimbang dulu. Karena kadang itu ada anak, atau enggak usah kamulah semua. Sama umurmu. Ya, anggaplah 18 atau 20 tahun. Anggaplah rata-rata di antara kamu itu kan 18-19 tahun. Ya. 19 tahun. Ada yang beratnya sudah 70. Ada beratnya yang baru 40 kilo. Umur iya sama. Tetapi bobot badannya berbeda. Ya. Sehingga apa? Sehingga otomatis dalam memberikan dia resep, itu harus diperhatikan. Nggak usah terlalu jauh. Nah, kalau kamu minum, dikasih kamu bikin teh. Satu gelasnya gelas biasa, terus satunya teko. Kira-kira kalau teko tadi itu dikasih 1 sendok teh, gulanya manis atau hambar? Hambar, Pak. Hambar. Artinya tidak ngepek itu obat itu di penyakit. Nah, karena dosisnya rendah gitu. Nah, sekarang kalau dia gelas biasa, ya kan, terus dikasih sendok makan bukan sendok teh, kira-kira gimana, nak? Kemanisan, Pak. Kemanisan kan? Itulah yang namanya overdosis. Biasa dampaknya seorang pasien setelah minum obat itu dia kadang-kadang muntah, mual, atau naik bintik-bintik merah di badan. Itu ada berarti kelebihan. Makanya anak-anakku semua yang kerja nanti, kalau kamu kerja di apotik, terus kamu meracik obat, itu kan sekarang masih ada sih yang digerus. Ya, kayak ditumbuk ya, digerus istilahnya orang farmasi itu. Terus ada juga yang di blender. Perlu betul-betul itu obat yang tadi kamu
blender itu betul-betul rata. Nah. Ya, jadi anggaplah kamu sudah blender, kamu tuangkan, ya harapan Bapak itu kamu aduk lagi baik-baik. Ya, enggak usah terlalu jauh. Coba kalau kamu misalnya bikin telur dadar. Halo, anak-anakku yang perempuan biasa bikin telur dadar? Iya, Pak. Biasa, Pak. Terus kamu taburi garam biasanya, ya kan? Baru kamu aduk. Kamu aduk, tapi biasanya itu kalau kita makan, kadang garamnya ada berkumpul kan, nah? Tidak menyebar kemana-mana kan? Ada bagian rasa asin, ada yang enggak. Paham maksud Bapak? Paham, Pak. Ya. Jadi agar puyer tadi yang kita bikin, semua unsur obat itu merata, ya pada saat di blender ya digoyang-goyang lah dulu, pada saat nanti di sendok diaduk lagi, supaya merata lah istilahnya. Oke, saya pikir itu gambarannya. Nah, apa arti daripada yang Bapak lingkari warna merah ini? Coba lihat di Bapak lingkari warna merah. Nah. Kalau tadi yang Bapak lingkari warna biru, itu tidak mempan itu obat. Karena kurang kan? Nah. Yang warna biru, Bapak lihat, coba lihat yang Bapak lingkari warna biru, kan semua kosong-kosong di situ, berlubang semua. Ya. Ya, Pak. Ya. Itu tidak, kamu bilang tadi hambar kalau bikin teh misalnya minum, yang ini ya tidak ngepek itu ceritanya penyakit. Ya. Sama saja kalau misalnya ada kuman, kita kasih racun, tapi racunnya aja dikit, ya masih hidup lah ceritanya. Tidak mati gitu ya. Nah, yang kedua, ini kelebihan. Nah. Ya, kelebihan ini biasa ada dampaknya apa? Ya mual, pusing, terus ya mungkin ada kayak apa ya, merah-merah di badan, biasa ada seperti itu gitu ya. Malah kalau misalnya itu adalah obat keras, ya bahaya nak, bisa keracunan, masuk rumah sakit dan sebagainya. Malah bisa menyebabkan fatal gitu. Jadi perlu nanti diantara kamu kalau sudah apoteker gitu ya, ya harus memperhatikan ini gitu semua. Dalam memberikan, jadi kamu baca baik-baik resep daripada dokter yang ada. Dan perlu saya sampaikan di kamu semua nak, bahwa dalam melihat resep dokter itu perlu hati-hati. Ya, kamu boleh mengintervensi daripada resep itu. Kamu boleh menyampaikan ke dokternya, kamu telepon, makanya itu seorang apoteker di apotek itu dicatat daripada resep-resep yang masuk dari dokter mana. Selain dari resep itu, dokter itu ya secara ekonomi dia dapat uang daripada produk daripada obat itu. Juga tujuannya untuk mendata bahwa ada obat ini dikeluarkan oleh apotek ini dengan permintaan resep dari dokter ini. Nah, kalau dokter itu secara farmasi kamu tahu bahwa ya, kamu biasa dengar bahwa obat ini ditarik karena ada masalah seperti ini, ya itu tugasnya apoteker. Nah, kamu boleh telepon, dok, obat ini sekarang seperti ini, dilarang gitu. Atau kamu bisa mengatakan, dok, ini obat dengan komposisi seperti ini berbahaya. Makanya kamu itu nak harus kuat juga kimiamu gitu kan. Kan ada reaksi-reaksi unsur-unsur biasa kan nak. Apa namanya itu mata kuliahnya, biokimia ya. Yang reaksi-reaksi gitu ya. Siapa yang ngajar kamu biokimia nak? Belum ada, Pak. Hah? Siapa yang ngajar? Belum ada, Pak. Belum ada, Oh, belum ada. Pak. Oh iya. Berarti mungkin semester depan. Tapi kimia ada nak? Ada, Pak. Ada, Ada. Pak. Ada, Pak. Siapa yang ngajar? Siapa yang ngajar kimia nak? Tahu dosennya siapa Kemarin yang ngajar kimia? Hah? yang pertama itu Pak Roland, Pak. Oh, Pak Roland. Yang kedua siapa?
Belum tahu. Yang kedua itu Ibu Isma. Sebenarnya pakarnya kimia di kamu itu nak, ya dekanmu itu Pak Laude. Jadi Pak Laude itu adalah S1-nya kimia. S2-nya juga kimia. Jadi pakarnya kimia itu sebenarnya dekanmu itu. Tapi oke, baik. Nah, grafik fungsi ini disebut apa nak? Continue atau discontinue? Discontinue, Pak. Discontinue, Ya, Pak. discontinue ya, bukan continue. Kalau nomor 1 kemarin itu adalah Continue. continue. Baik. Ada yang mau bertanya di sini nak? Sebelum Bapak berikan contoh soal yang kedua. Yang ketiga maksudnya. Ada? Bapak, Ya. sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Fatimia dari kelas A Farmasi Umum. Saya izin bertanya, Pak. Yang grafiknya itu saya gambarnya sama seperti Bapak, tapi pengerjaannya itu saya tidak menggunakan yang faktorisasi atau yang rumus ABC itu, Pak. Ya, pasti tabel-tabel kan? Iya, Pak. Kalau Ya. begitu, Boleh aja, silakan aja, tidak jadi masalah. Tetapi jangan sampai grafikmu itu kurva jadi sama garis saja. Ya? Jadi karena dia kurva itu berarti dia melengkung karena. iya, Pak. Ya, kalau dia persamaan garisnya itu dia lurus gitu ya. Karena ada juga saya melihat ya garis aja dia bikin gitu. Jadi tidak benar itu kalau coba perhatikan yang Bapak warna hitam, kalau sampai begini garisnya nak kamu. Grafiknya begini nih. Tidak benar kalau begini, langsung tarik garis begitu. Ya kayak segitiga gitu loh. Oh gitu. Salah juga. Ada juga yang begini dia bikin. Jadi warna hitam nak, lurus saja begini. Baru ini juga lurus kayak gini ya, bukan kurva lah namanya. Itu salah itu. Ya kalau kurva ya melengkung lah gitu ya. Oke, baik. Jadi tidak ada masalah nak. Kamu mau pakaikan faktorisasi atau tidak, silakan aja, tidak jadi masalah. Yang jelas dengan menguji beberapa titik terus kamu hubungkan, ya itu akan menghasilkan bentuk lengkungan. Terus perlu kamu perhatikan gini, bahwa dalam mencari titik-titik yang ada, titik-titik yang ada, boleh kamu ada di antara kamu nak, awalnya itu bagusnya adalah pensil dulu, ya pensil dulu. Setelah terbentuk, terus nanti pada saat kamu lihat intervalnya, daerahnya maksudnya, perhatikan Bapak lingkari yang Bapak tulis paling kiri, yang Bapak lingkari ini intervalnya nak. Lihat nih Bapak lingkari. Kamu lihat? Ada yang lihat? Ya, Pak. Ya, Pak. Itu adalah intervalnya. Nah, daerah itulah yang kamu tebali, yang pakai pulpen. Tinta ceritanya. Kalau masih keseluruhannya, ya bolehlah kamu pakai pensil aja dulu. Setelah itu lihat intervalnya berarti misalnya kurang daripada 0. Jadi semua kurang daripada 0, kamu tebali pakai pulpen tinta. Boleh, silakan aja. Ya, ada sudah yang ada warna merah, warna biru, bagus, warna hitam, itu bagus, cantik lah kelihatan gitu. Cuma harapan saya jangan sampai antara yang dihapus, yang tidak memenuhi daerahnya adalah juga kelihatan gitu loh, malah tidak cantik, jadi semeraut aja dilihat. Ya, kalau misalnya sudah pensil, kamu boleh hapus itu pensil pelan-pelan gitu. Paham ya, Maksud Bapak? Paham, Pak. Oke, sudah ada yang mau bertanya? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Nahrul Hayat dari kelas B umum, Pak. Saya masih kurang paham yang G3X, Pak.
G3X. Oh, fungsi yang kedua. Iya. Fungsi yang ketiga. Iya Pak, sama grafiknya Oke, G3X. baik. Oke, baik. Makasih. Coba yang lain perhatikan, nak. Nih. Boleh nggak Bapak hapus papan tulis yang di tengah? Boleh Pak. Boleh. Hapus ya. Jadikan saatnya jam ketiga tidur. Jadi ini adalah G3X X kuadrat. Jadi kan sama saja kalau saya bentuk begini, nak. Paham kan? Paham kan ini? Y sama X kuadrat, tahu kan? Iya Pak, ya. Oke, baik. Nah, sekarang kamu boleh menggunakan tadi titik potong. Saya tanya, kamu lihat catatan yang warna merah sebelah kanan. Ini A-nya besar 0 atau kurang daripada 0? Lebih daripada 0. Lebih daripada 0 kah? Atau berapa A-nya, nak? Saya tanya. 1. 1. Artinya kurva ini menghadap ke atas apa ke bawah? Ke atas, Pak. Ke atas. Kalau A-nya kurang daripada 0, negatif gitu ya. Artinya kalau negatif pasti kurvanya menghadap ke bawah gitu ya. Nah, perhatikan. Jadi Bapak bikin salib sumbunya seperti ini. Jadi terus sudah tadi dicari, lihati papan tulis sebelah kiri, nak. Titik potong sumbu X-nya, lihati. Y0, maka kita dapat X-nya berapa, nak? Kalau Y-nya 0, X-nya berapa, nak? 0,0, Pak. Ya, artinya ini, nak, kita dapati Y0, kan begini dia bentuknya. Atau bisa juga ditulis X kuadrat sama dengan 0. Otomatis kalau begitu sama dengan 0, kan? Artinya kita sudah Pak, dapat di sini adalah X-nya 0, nak. Nah, di sini. Titik 0,0 di sini. Yang gitu. Yang gitu kan, nak? Terus, puncaknya, titik potong terhadap sumbu Y 0,0 juga. Nah, coba. Kalau puncak, apa puncak tadi, nak? Min B per 2A kan, nak? Min B. Saya tanya, iya, Pak. B-nya berapa, nak, ini? Y X kuadrat. Saya tanya ke sini. Ini lihati. Ini saya tanya. Lihati, nak. A-nya berapa? 1. B-nya berapa, nak? 0. C-nya 0. Pak. Ya. Coba, kalau puncak tadi, min B per 2A, kira-kira berapa, nak? 0, Pak. 0. Ya kan? Iya. Nah, jadi puncaknya juga 0. Karena min B per 2A itu adalah 0. D per min 4A. D-nya. B kuadrat kurang 4AC berapa kira-kira? B kuadrat kurang 4AC berapa? 0. 0 juga kan? Jadi kamu sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa puncaknya 0. Melalui juga titik koma 0. Kalau ada yang mau ngetes misalnya, ambil X-nya 1 coba. Anggaplah ada yang tadi, misalnya seperti ini, nak, X, ini Y. Jadi, kalau ada yang seperti ini, jadi, kalau saya ambil X-nya 1, Y-nya berapa, nak? X-nya 1, Y-nya berapa? 1 juga, Pak. 1. Ya kan? Jadi, kalau saya ambil X-nya 1, di sini, maka Y-nya juga 1. Jadi, nah, di sini posisinya.
Kalau misalnya saya ambil min 1, X-nya min 1, nah, Y-nya berapa? 1, Pak. 1 juga, gitu kan. Jadi ini kan titik 1,1, ini adalah min 1,1. Maka di sini min 1, nak. Nah, ini min 1, ini 1, gitu. Ketemunya di mana? Nah, lihat nih. Di sini dia. Sehingga ya kita bisa sudah membuat kurva, nak. Jangan sampai kamu bikin begini, nak. Salah itu. Bukan kurva namanya ini. Yang sampai seperti ini gitu ya. Jadi melengkunglah dia bentuknya. Jadi dia kan begini, nak. Itu dia juga seperti ini. Itu dia. Nah, setelah dia bentuk seperti ini, liriklah batasnya, nak. Batasnya lihat papan tulis yang di sebelah kiri yang Bapak lingkari warna biru. Ya kan? Lihat nih. Di situ kan X lebih besar 1, ya. Lihat X lebih besar 1. Ya, Pak. Nah, ini. Yang bertanya tadi, nak, lihat nih. Artinya ini kurva udah jadi, nak. Tinggal sekarang kita berbicara berkaitan dengan daerahnya. Yang mana sih? Nah, sekarang lihat titik X1, lihat dulu 1. Perhatikan tulisan Bapak ya warna hijau. Ini 1, nak. Posisi 1 ini. Apakah masuk 1? Tidak masuk. Berarti nanti berubah. Jadi pada saat posisi tadi ini, saya hapus dulu ini. Nah, warna biru, warna hijau, perhatikan. Saya tarik lagi dari titik X1 itu, nak, ke atas. Nah, titik-titik di situ. Ketemu dia di sini. Ngertilah maksud saya ini, nak. Jadi saya ulangi dulu. Nah, jadi pada saat saya meletakkan 1, letakkan 1 di sini, nak, 1. Warna hijau, perhatikan 1 di sini. Dari berangkatnya X1 itu, karena ini sumbu X, saya ambil mister ceritanya, saya telusuri titik-titik gitu. Ketemu di sini dia. Ketemu di situ. Nah, berarti untuk X lebih besar 1 ke sana, ya, ke sebelah kanan, itu yang memenuhi. Tapi tidak sama dengan 1, makanya di sini harus berlubang. Nah, Bapak lingkari begitu. Kan? Dan seterusnya ini, nak. Ini, Bapak tebali ini, nak. Bapak tebali gitu. Nah, itu. Bapak tebali ke sana dia. Tanda panah ini gitu. Otomatis yang kurang daripada 1 kita hapus. Nah, Bapak hapus. Coba lihat, Bapak hapus. Paham nggak sudah? Paham, Pak. Benar paham? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain? Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada yang lain, kita kasih soal lagi 1 nomor, baru masuk di pokok bahasan yang baru. Kalau memang mau. Boleh Bapak hapus papan tulis sebelah kiri? Boleh? Silakan di screenshot, silakan.
Oke, Bapak hapus ya, Bapak tulis sebelah kiri ya. Baik, Pak. Bapak, permisi Pak. Ya, Itu untuk yang catatan yang parabolanya itu melewati 2 titik, memang D lebih dari 0 sama D kurang dari 0 atau dua-duanya D lebih dari 0, Pak? oh yang ini nak, yang terakhir ini, kita dulu. Iya, Pak. Yang ini kan, kalau dia memotong itu lebih besar nak. Ini salah ini, yang ini pasti kamu protesnya ini kan? Tadi dulu, tar. Ini kan? Ya, Ya, Pak. ini lebih besar 0 ini nak. Lalu Pak, yang itu yang bertemu 1 titik itu dua-duanya memang A kurang dari 0, Pak. Kalau dia menghadap ke atas, oh ini yang di atas ini kan nak. Ini kan, ini kamu maksud, sebentar dulu coba Pak hapus. Ini kan? Itu ya. Ya, Ini Pak. kalau dia menghadap ke atas itu besar 0 nak. Atau lihat ini, saya rapikan aja dulu, tar dulu karena ini saya lihat ada error ini namanya tab-nya ini nak. Tar dulu. Hapus ini. Jadi gini, warna merah, ya Tina. Kalau A besar 0, maka semua kurva itu dia begini nak. Gitu. Terus ada juga begini. Terus ada juga begini. Gitu. Itu A besar 0 semua. Terus kalau A kecil 0, maka kurvanya itu dia akan begini nak. Menghadap ke sini. Sorry. Dia begini. Terus dia ada begini. Terus ada begini. Gitu. Terus kalau berkaitan dengan memotong atau tidak,
Kalau berkaitan dengan memotong tidak. Jadi kalau kurvanya begini nak, jadi untuk D. D kurang daripada 0, maka kurvanya dia akan begini nak. Atau dia begini. Kalau D sama dengan 0, maka kurvanya dia akan begini. Menyinggung namanya. Terus kalau D lebih besar 0, maka dia begini nak. Atau begini. Bisa lihat sudah? Baik, Pak. Paham. Terima kasih, Pak. Nah, kalau misalnya berpadu antara A kurang daripada 0 dan D kurang daripada 0, ya menghadap ke atas dan tidak memotong. Jadi kalau A itu besar 0 menghadap ke atas. Diskriminan itu kurang daripada 0 tidak memotong. Bagaimana kalau dia menghadap ke atas terus dia memotong? Ya, dia lebih besar 0. Nah, memotong itu ada dua. Memotong di dua titik yang sama namanya menyinggung. Ya. Di memotong yang tidak sama, X1 tidak sama dengan X2 berarti murni daripada lebih daripada 0. Oke, baik. Saya kasih soal nak ya, kembali lihat di soal berikutnya. AX. Oke, lihat ini AX ada 3 fungsi. X kuadrat plus 1. X-nya kurang atau sama dengan 0. Terus yang kedua adalah HX-nya sama dengan 5, fungsi konstan. Terus yang ketiga itu adalah 1 kurang X kuadrat, fungsi kuadrat. Seperti itu. Coba Bapak kasih waktu 5 menit, kamu coba kerja nak. Semua kerja. Nanti saya akan acak memperlihatkan hasil pekerjaannya. Silakan.